Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dema Sofia Mutia dengan NIM 230591132. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai negosiasi dalam komunikasi bisnis. Khususnya 15 teknik negosiasi yang penting untuk dikuasai oleh para pebisnis. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses komunikasi, yaitu tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, teknik negosiasi yang baik dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan hasil terbaik dalam kerjasama bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas 15 teknik negosiasi. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu persiapan. Sebelum negosiasi, pastikan kita memahami tujuan, kebutuhan, dan kemungkinan konsesi yang bisa diberikan. Misalnya dalam negosiasi harga barang, kita harus tahu harga pasar sebelum menawarkan kesepakatan. Nah, teknik yang kedua, menjaga integritas dan membangun hubungan. Negosiator yang terpercaya lebih mudah mencapai kesepakatan. Karena hubungan bisnis yang baik didasarkan pada kredibilitas dan rasa saling menghormati. Misalnya, perusahaan yang selalu menepati janji lebih mudah mendapatkan kerja sama jangka panjang. Lalu yang ketiga, bersabar. Negosiasi bisa memakan waktu lama. Jangan terburu-buru menerima tawaran pertama, tetapi pikirkan secara matang. Contohnya, dalam bisnis properti, penjual bisa menunggu penawaran terbaik sebelum menyetujui harga. Sekarang yang keempat, mengkomunikasikan ide dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Sampaikan informasi secara langsung tanpa bertele-tele agar tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya saat menegosiasikan kontrak kerja, sampaikan persyaratan dengan jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Berempati dengan kebutuhan pihak lain dapat membantu menemukan solusi terbaik. Misalnya, jika supplier mengeluhkan biaya produksi yang tinggi, kita bisa menawarkan alternatif seperti pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon. Yang keenam, menjelaskan posisi negosiator. Setelah memahami sudut pandang pihak lain, jelaskan posisi kita dengan jelas. Misalnya, saat meminta potongan harga, kita harus menjelaskan alasan yang masuk akal seperti membeli dalam jumlah besar. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Perhatikan baik-baik argumen pihak lain dan jangan hanya fokus pada apa yang ingin kita katakan. Misalnya dalam negosiasi gaji, mendengarkan alasan perusahaan dapat membantu kita membuat strategi tawar-menawar yang lebih efektif. Lalu yang ke-8, banyak bertanya. Ajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih banyak sebelum mengambil keputusan. Misalnya, dalam negosiasi sewa kantor, tanyakan tentang fasilitas dan biaya tambahan sebelum menyetujui harga. Yang ke-9, memperhatikan waktu yang tepat. Waktu yang tepat bisa mempengaruhi hasil negosiasi. Misalnya, negosiasi dengan supplier saat akhir bulan bisa lebih menguntungkan karena mereka ingin mencapai target penjualan. Lalu yang ke-10, menerapkan komunikasi asertif. Bersikap tegas tetapi tetap menghargai pihak lain sangat penting dalam negosiasi. Misalnya, saat menolak tawaran yang tidak sesuai, sampaikan dengan sopan tanpa merusak hubungan bisnis. Lalu yang ke-11, mengantisipasi kompromi. Dalam negosiasi seringkali tidak semua keinginan bisa terpenuhi, jadi bersiaplah untuk berkompromi. Misalnya, jika kita tidak bisa mendapatkan harga yang kita inginkan, mungkin kita bisa meminta tambahan layanan sebagai kompensasi. Lalu yang ke-12, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Jika negosiasi tidak berjalan sesuai harapan, siapkan opsi cadangan. Misalnya, jika negosiasi dengan supplier A gagal, pastikan ada supplier B yang bisa menjadi alternatif.
Lalu yang ke-13, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Jika tidak ada kesepakatan yang menguntungkan, jangan ragu untuk meninggalkan negosiasi. Misalnya, jika penawaran harga terlalu tinggi dan tidak ada kompromi, lebih baik mencari pihak lain. Yang ke-14, percaya dan yakin selalu ada solusi. Sikap optimis sangat penting agar negosiasi tetap berjalan dengan lancar. Misalnya, jika negosiasi mengalami jalan buntu, cari alternatif solusi lain yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir atau yang ke-15, menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Setiap pihak memiliki strategi berbeda. Jika kita harus fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan, misalnya dalam negosiasi internasional, kita harus memahami budaya bisnis pihak lain agar komunikasi lebih efektif. Setelah kita memahami 15 teknik negosiasi tadi, saya akan memberikan contoh negosiasi dalam komunikasi bisnis. Ini dia. Selamat pagi Bu Sylvie. Selamat pagi Bu Dema. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Saya harap kita bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tentu saja Bu Dema, saya juga senang dapat berdiskusi dengan Anda hari ini. Saya harap kita juga bisa mendapatkan kesepakatan yang baik nantinya. Baik, di sini saya ingin membahas kemungkinan kerjasama dalam pengadaan bahan baku untuk produksi kami. Saya tertarik dengan produk yang Bu Sylvie tawarkan dan ingin tahu lebih lanjut mengenai harga dan ketentuan lainnya. Tentu saja Bu Dema, di sini kami mempunyai berbagai bahan baku yang berkualitas tentunya. Nah, dari sisi Bu Dema sendiri, apakah mempunyai kualifikasi tertentu? Ya, kami membutuhkan bahan baku standar kualitas yang tinggi, tetapi tetap mempertimbangkan efisiensi biaya produksi. Apakah ada kemungkinan harga kompetitif jika kami memesan dalam jumlah yang besar? Saya mengerti Bu. Di sini jika Ibu Dema memesan dalam jumlah yang besar, tentunya kami akan memberikan diskon sebesar 10%. Nah, namun sebelum itu kami juga ingin meminta kepastian dari pihak Bu Dema, apakah bisa untuk memesan dengan jumlah 500 unit per bulannya? Penawaran yang menarik, namun bagaimana jika kami memesan 300 unit per bulan terlebih dahulu? Jika respon pasar baik, kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlahnya di bulan berikutnya. Oh, itu bisa dipertimbangkan ya Bu. Di sini nanti mungkin kami akan memotong diskon yang kami berikan, yaitu sebesar 5% di awal. Nah, nanti jika pemasaran yang perusahaan Bu Dema lakukan itu mengalami peningkatan, nanti kami bisa mempertimbangkan kembali diskon yang akan kami berikan. Baik, saya rasa itu titik tengah yang baik. Jika kualitas sesuai harapan, kami pasti akan meningkatkan jumlah pesanan ke depannya. Mari kita buat kesepakatan tertulis untuk detail yang lebih jelas bagi kedua belah pihak. Setuju Bu. Di sini nanti saya akan menyiapkan kontrak kerja kita, kerjasama kita, dan terima kasih atas negosiasi yang sangat konstruktif ini. Baik, terima kasih Bu Sylvie. Saya senang bisa mencapai kesepakatan yang baik ini. Saya berharap ini adalah menjadi awal kerjasama yang sukses untuk kedepannya. Sama-sama Bu Dema, saya juga senang dapat bekerja sama dengan perusahaan Bu Dema, dan semoga kita bisa bertemu lagi di proses selanjutnya. Jadi, negosiasi itu adalah keterampilan penting dalam komunikasi bisnis. Dengan menerapkan 15 teknik negosiasi, kita bisa mencapai kesepakatan yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan, serta lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi negosiasi di dunia bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.